ketemu lagi dengan saya, Uni Lubis. Saya mau cerita perkembangan terbaru IKN, karena selalu menarik. Misalnya, ternyata nanti nggak semua menteri ikut di upacara 17 Agustusan. Karena apa? Ya karena belum siap aja. Kemudian kemarin kami dapat informasi bahwa dubes-dubes asing yang tadinya diundang untuk upacara di IKN batal. Padahal mereka udah sempat pesen tiket pesawat dan juga hotel, jadi harus di cancel. Kenapa? Ya pastinya kalau belum siap. Nah ini misalnya perkembangan terbarunya. Nanti orang-orang yang akan diundang di sana akan tinggal di mana? Nggak semuanya bisa di hotel dong, karena kan belum siap. Kecuali kalau misalnya di Balikpapan, mereka akan glamping guys. Jadi pemerintah menyediakan perkemahan mewah atau glamping bagi petugas upacara HUT RI di IKN. Ini untuk petugasnya ya. Kemudian kalau upacara nanti kami persiapkan rumah tinggal ASN. Ini kata Kepala Sekretariat Presiden yang juga sekarang jadi PJ Gubernur DKI, Heru Budi ya. Jadi sebetulnya sebelumnya juga kita dengar bahwa pemerintah menyiapkan atau menyewa 1.000 mobil Alphard yang sudah pasti nggak ada yang electric vehicle. Jadi kalau dikatakan dari awal gembar-gembor bahwa di IKN itu akan diupayakan supaya menjadi kota atau lingkungan yang ramah lingkungan, tapi baru 17-an aja sudah akan penuh polusi karena akan ada 1.000-an mobil Alphard yang disewa oleh pemerintah, yang pastinya mahal karena berita yang tersebar adalah sewanya 25 juta. Itu akan mengepung dan pastinya memproduksi polusi pada saat dan dalam rangka 17-an. Jadi semua yang dijanjikan pemerintah setidaknya itu tidak terbukti untuk 17 Agustus upacara kenegaraan tahun ini. Jadi memang kalau memang belum siap, kenapa sih dipaksain? Cuma mau bikin konten, collecting memories, bikin video di upacara terakhir di masa jabatannya. Sementara itu bikin repot banyak sekali orang. Motor Jokowi tak tercatat di HKPN, motor Basuki pajaknya nunggak. Ini loh gambaran dari pemimpin-pemimpin kita. Kan pemimpin itu dicontoh sama rakyat. Kemudian barang milik dia, nanti ada Prastowo tuh, staf Menteri Keuangan yang biasa menjadi bempernya Jokowi juga. Bela-bela juga itu. Habislah ditampar netizen. Nanti kita lihat, ceritanya seru juga itu. Jadi kalau gambarnya saya perbesar, ini motor Pak Jokowi waktu dipakai di IKN warna hijau, keren sekali. Dan di tangkinya ada tulisan Jokowi. Masa punya orang lain dipakai Pak Jokowi, di tangki motornya ada tulisan Jokowi, terus itu punya orang lain. Itu pembelaan Prastowo itu. Kan kalau pakai mobil kendaraan yang lain kan yang nggak ada masalah, nggak masuk LHKPN. Tapi ini ada, berarti ini punya Pak Jokowi dan memang ada ceritanya. Ini memang dipesan oleh Jokowi, motor hijau ini yang dipakai di IKN kemarin. Nah itu nggak masuk di LHKPN, mau dimaafkan. Basuki ini ada plat nomornya B4545XE. Motornya nunggak pajaknya. Oh itu punya IO. Terus kita benarkan. Ya tidaklah, tidak mungkin, itu sebuah kesalahan. Anda harusnya spesifik kalau minta maaf Pak Jokowi. Minta maaf juga. Mohon maaf, motor yang saya banggakan, saya gagah pakai di IKN, itu ternyata belum saya daftarkan sebagai harta kekayaan saya. Kan harusnya begitu. Termasuk Pak Basuki. Minta maaf juga, mohon maaf saya nggak tahu, itu karena bukan punya saya. Cuman kan nggak ada budaya minta maaf di kita. Ini Pak Jokowi aja baru ini setelah 10 tahun minta maaf sama rakyat. Mungkin karena dibisiki, ini Pak Jokowi sudah saatnya Anda meminta maaf kan. Enggak lah, nggak bisa kita maafkan yang begini. Kita lihat kabarnya ya. Motor tunggangan Jokowi yang dipakai di IKN tidak terdaftar di LHKPN. Pinjaman? Masa pinjaman tapi di tangkinya ada tulisan Jokowi? Aduh. Ini bukan nyinyir, ini membuka fakta ya. Jadi selama ini rakyat kita itu ditutupi matanya gitu. Ketika ada yang kritik, ketika ada yang bongkar fakta disebut nyinyir, disebut sakit hati. Kan begitu ya.
Nggak bisa. Jangan terkecoh. Jokowi kembali menikmati berkendara dengan sepeda motornya akhir pekan kemarin bersama sejumlah selebritis dan influencer. Jokowi konvoy di IKN menjajal jalan tol. Jalan tol kok pakai motor. Saat mengecek itu, Jokowi menunggangi motor custom berkelir hijau. Jokowi punya alasan khusus lebih memilih menunggang motor. Ya, terserah lah ya. Ayo silakan buzzer masuk. Kami membuka lebar-lebar. Mari kita adu logika. Dan langsung saja, adapun motor custom yang digeber oleh Jokowi itu adalah Kawasaki W175 dengan tampilan neo retro bobber. Motor itu sempat ditunggangi Jokowi berapa kali di berbagai lokasi saat. Jadi bukan hanya itu saja. Nanti kita lihat pembelaan Prastowo ya. Saat meninjau sirkuit Mandalika juga menggunakan motor yang sama dengan tampilan yang berbeda. Wah, gaya banget ya. Di custom itu mulai dari spakbor, jok, knalpot, dan warnanya. Disesuaikan dengan konsepnya. Tapi motor Kawasaki tunggangan Jokowi itu tidak terdaftar di laporan harta kekayaan penyelenggara negara terbaru yang disampaikan Jokowi di 2024 periode tahun 2023. Gimana nih? Ayo pembela Jokowi berikan pembelaannya yang masuk akal. Jangan terus saja, oh Anda sakit hati. Nggak ada urusannya. Dalam LHKPN, Jokowi mencatat memiliki 8 unit kendaraan yang terdiri dari 7 mobil dan 1 sepeda motor. Tapi sepeda motor itu bukan Kawasaki W175. Nah, jadi kemungkinannya pinjaman. Tapi tidak ada videonya yang menyatakan bahwa motor itu dipesan oleh Jokowi. Jadi mobilnya ada Suzuki Pickup, Isuzu Truck, motor Yamaha, Mercedes-Benz 2, Isuzu, Nissan Grand, Nissan Juke. Dan ada yang dialihkan ke Kaesang katanya. Nah, kita lihat nih pembelaan. Jadi Prastowo Justinus masih ingat barangkali ya. Dia tempo hari seringkali menjadi bempernya Jokowi ini. Yang saya hormati Detikcom, Detik Auto. Sejak kapan mengendarai motor itu harus milik sendiri? Anda cek di LHKPN siapa? Apa kesalahan orang yang naik motor pinjaman? Jadi dia membela bahwa Pak Jokowi itu pakai motor pinjaman. Dia membela membabi buta gitu. Jadi dia nggak lihat. Tankinya aja tulisannya Jokowi. Kritik apapun mesti diterima. Tapi hal mengada-ngada kayak gini sebaiknya tak perlu. Nah ini saya ingatkan Anda Prastowo. Pembelaan Anda boleh-boleh saja. Tapi pembelaan yang membabi buta seperti ini sebaiknya tak perlu Prastowo. Ada dua asumsi membaca berita ini. Motor ini dikaitkan sebagai milik Jokowi. Motor ini milik penyelenggara negara. Sejauh saya pahami, syarat mengendarai motor hanya 2. Kendaraannya layak jalan dan punya surat-surat SIM. Pengendaranya punya SIM. Kita cek nih, Pak Jokowi punya SIM nggak nih? Saya tidak membela Jokowi atau siapapun. Ingat ya, kalau membaca para petinggi balikin gitu. Saya tidak sedang membela Jokowi. Artinya dia sedang membela Jokowi. Silakan nama Jokowi diganti dengan siapapun. Kritik saya tetap sama. Mengaitkan motor yang dikendarai dengan LHKPN ini tidak pas. Kita bisa mengendarai motor milik siapa saja. Nah, padahal saya sedang meluruskan, bukan masalah pinjaman, tapi ya kita langsung bacot katanya nih. Itu motor ada emblem Jokowi. Masa punya si Sodikin? Motor ini hasil modifikasi Katros Garage khusus Jokowi. Allahu Akbar. Next time, oke. Nah, ini ada videonya. Coba kita cek ya. Oh, ini gambarnya Jokowi jelas nih. Kasat mata ini ya. Ini penjelasan yang punyanya. Mau apa? Yang kami lakukan. Yang paling signifikan itu ada di bagian lampu belakang dan lampu sen belakang. Yang posisi awalnya itu ada di bagian jok ya, atau menyatu dengan jok. Itu jadinya kita bikin di bagian belakang atau terpisah dengan bagian jok ya. Tapi bukan revisi yang terlalu gimana-gimana lah menurut gua. Kurang lebihnya seperti itu hasil akhir dari motor Kawasaki W175 kali ini yang kami buat spesial untuk Pak Jokowi. Oh ya, di kesempatan kali ini juga kami mau ngucapin yang keempat kalinya. Terima kasih untuk Pak Jokowi yang sudah mempercayakan custom motornya di Katros Garage. Oke cuy, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian semua. Videonya langsung aja gue tutup. Tuh, terbukti.
4 kali Jokowi, keluarga Jokowi pesan motor ke Katros ini. Prastowo tadi bilang, emang pakai harus punya pinjaman? Artinya dia menganggap Pak Jokowi ini minjem motor. Weh, jangan dikira tuh Pak Jokowi uangnya banyak. Aduh, memalukan sekali ini ya, memalukan sekali. Dibela oleh Prastowo, padahal diem saja Anda ya. Akhirnya kalau segini Anda malu sendiri nih. Nah, satu lagi. Moge yang ditunggangi oleh Menteri PUPR di IKN ternyata nunggak pajaknya. Wallah. Mau berdalih apa lagi? Berdalih seperti tadi. Oh, itu bukan motornya Pak Basuki, itu motor pinjaman. Lah, seenaknya aja ya. Kalau motor pinjaman berarti dibenarkan gitu, nunggak pajak. Kok cuman untuk rakyat jelata saja ya berlaku aturan itu? Buat petinggi mah tidak, kayaknya begitu ya.